Ya, saya akan memulai nih Kak Rom. Jadi terkait bedah kitab, ini kan apa ya? Salah satu program dari Sabda juga terkait biblical literacy atau literasi Alkitab. Nah, itu nanti kita akan memperkenalkan mungkin ke teman-teman yang belum belum tahu atau belum kenal bedah kitab terkait apa aja yang di dalamnya, lalu kegiatannya kayak gimana aja. Nah, tapi saya akan mulai dengan latar belakang nih. Sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya program bedah kitab di Sabda ini seperti apa nih Kak Roma? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus banget. Jadi Sabda ini adalah lembaga studi Alkitab ya. Jadi ketika Sabda Hmm, lahir tahun 1994 sebagai lembaga studi Alkitab, bukan lembaga Alkitab tapi studi, karena itu Sabda menyediakan sumber, Sabda menyediakan alat-alat dan juga bahan-bahan untuk belajar Alkitab. Nah, habis itu berkembangnya waktu juga ada pesta, itu pendidikan elektronik studi teologi awam. Itu terus berjalan sampai tahun 2020 saat COVID datang. Nah, semakin ke situ, Sabda lebih banyak lakukan streaming saat itu ya, sehingga ada program juga yang akhirnya dibentuk untuk bisa belajar teologi melalui WhatsApp group dan juga kelas-kelas online. Dan akhirnya terbentuklah satu program namanya Bedah Kitab ini lahir untuk kita bisa belajar satu Alkitab, satu kitab gitulah ya, satu buku dalam Alkitab. Nah, selain itu juga ada faktor lain sih hmm, sebenarnya selain pesta dan juga lembaga studi Alkitab itu Sabda, yaitu pengalaman PA. Jadi kita juga di Sabda itu ya, kan sering lakukan dan rutin melakukan PA secara internal ya, dan ini juga ingin diterapkan juga secara eksternal dengan seluruh sahabat Sabda atau seluruh pengguna Sabda. hmm. Makanya dengan apa adanya berbagai faktor itu mendorong pelayanan kita untuk maju dan melahirkan bedah kitab gitu. Wow, luar biasa sekali. Jadi ini sejalan dengan apa namanya yang sudah digeluti Sabda selama ini menjadi yayasan atau lembaga untuk studi Alkitab ya Kak Roma. Menyediakan sumber, menyediakan alat-alat, tools, menyediakan bahan-bahan untuk studi Alkitab, tapi juga menyediakan program atau cara untuk bisa melakukan studi Alkitab. Nggak hanya tadi Kak Roma juga mention nggak hanya apa dilakukan secara internal karena tadi sempat disinggung PA internal juga kita melakukan PA setiap harinya tapi kita juga mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk PA, tapi dalam konteks ini adalah membedah satu kitab gitu ya Kak ya. Wow, Benar, luar biasa sekali. Nah, kitab. kalau kalau untuk bedah kitabnya sendiri, programnya sendiri itu dimulainya itu berarti tahun 2020 tadi sempat disinggung COVID atau Nah, tahun iya, berapa karena nih COVID Kak? kan 2020 kan. Ya, Nah, di situ kita mulai menjajaki lebih gencar lagi ya, di mana orang-orang juga nggak kemana-mana, mereka juga mungkin di rumah saja. Jadi meski konsepnya sudah ada sejak Sabda lahir, programnya itu dimulai tahun 2021 kos, bukan 2020 oke. ya, ketika pandemi gencar-gencarnya. Dan dulu itu diselenggarakan oleh Divisi Biblical Engagement di bawah klub baca buku Sabda untuk belajar, untuk membaca, dan juga berdiskusi. Nah, Hmm, karena itu berkaitan dengan buku, makanya kita lahirkan program bedah kitab untuk bukan hanya menggali buku saja, tetapi juga kita membedah kitab-kitab dalam Alkitab. Ada 66 kitab ya, dan kita memang belum sampai isi 66-nya, tapi kita akhirnya cetuskan bedah kitab tahun 2021. Gitu. Oke, iya. Ternyata ada yang melatar belakangnya juga. Jadi nggak tiba-tiba ada gitu ya Kak Roma ya. Oke. Nah, kalau untuk ini, untuk ke yang pertama tadi kan tahun 2021. Berarti ada satu kitab pertama yang dibedah atau dikupas di dalam bedah kitab. Itu kitab apa nih, Kak? Iya, pertama itu dilakukan pada Mei 2021 itu Hmm? bedah kitab Rut. Ruth. Bedah kitab Rut Oh, itu oke. kitab Rut yang sangat pendek ya, cuma 4 Ya, pasal, dan ketika kita Mas lakukan Pasal. pertama kali itu hasilnya boom, sangat menggembirakan sekali. Kayak lagu ya. Karena selain dari sisi kuantitas gitu pesertanya lumayan banyak sampai seratusan orang, ternyata dari sisi membedahnya juga karena dilakukan bersama dan juga dengan komunitas, dengan pengguna, bahkan dengan metode yang cukup fun, akhirnya bedah kitab pertama ini bisa dikatakan berhasil dan hasilnya juga memuaskan. Wah, saat itu berarti yang peserta juga banyak ya. Tadi berapa? 100? Iya, sekitar Sampai 100? seratusan orang. Wah, luar biasa sekali. Dan itu akhirnya bergulir lah untuk yang bedah kitab selanjutnya ya, Kak Roma ya. Iya, mengapa Oke, nah tidak kan? kalau Sudah untuk berhasil satu. iya.
Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri nih Kak, ini mungkin banyak yang tanya juga. Bedah kitabnya itu apakah satu kitab terus dibedah dari ayat satu sampai ke ayat terakhir, atau seperti apa? Nah, ini yang bertanya untuk kegiatannya, bentuk kegiatannya di dalam bedah kitab itu kayak gimana aja? Iya, jadi bentuk kegiatannya itu secara teknis punya beberapa tahap ya. Jadi pertama Oke. biasanya peserta akan mendaftar dulu dan kita bagikan juga untuk brosur promosi dan hal-hal seputar promosi untuk teman-teman bisa mendaftar dan nanti kalau join sebagai pendaftar akan dibagi ke dalam beberapa kelas diskusi dan biasanya terdiri dari 20 orang untuk satu kelas ya. Dan diskusi paling tidak biasanya dilakukan 1 minggu full atau 5 hari diskusi udah bersama dengan pemaparan materi. Ah, itu biasanya dilakukan juga sebelum kelas diskusi dimulai dan kita lakukan itu hari Rabu, nanti pemaparannya kami sampai minggu depannya akhirnya kita diskusi gitu ya. Oke. Nah, sebelum mereka berdiskusi juga biasanya peserta mendapatkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh tim dari Sabda untuk melengkapi paling tidak mengerti konteks dan latar belakang dari kitab yang akan digali. Setelah itu teman-teman dari peserta juga akan diminta untuk bisa komitmen selama 1 minggu dan biasanya harus membaca dulu, bisa dengan baca, dengar, nonton, itu pakai Badeno untuk mengetahui pasal-pasal yang akan digali ya. Jadi harus dibaca atau didengar atau dinonton. Dan setelah dalam diskusi nanti biasanya kita akan menggali dan di dalam penggalian itu menggali pribadi tapi akan didiskusikan bersama-sama. Dalam penggalian biasanya juga Oke. kita pakai metode nih, Kos. Metode Ya. kan ketika kita menggali Alkitab nggak bisa menggali secara liar saja gitu ya. Jadi kita perlu metode dan kita biasanya gunakan metode SABDA atau metode yang lainnya yang sesuai dengan apa ya kitab yang sedang kita gali dan juga langkah-langkah dalam penggalian. Itulah nanti yang akan dibagikan, itulah yang akan didiskusikan bersama-sama gitu sampai Ya, kelas sangat terakhir. terstruktur sekali dan itu apa ya berusaha Sabda berusaha untuk bisa menyediakan wadahnya dan juga caranya nih untuk bisa menuntun rekan-rekan untuk bisa membedah kitab secara terstruktur atau teratur gitu ya Kak Roma ya. Karena ada juga Iya. kan nggak boleh sembarangan tadi Kak Roma bilang nggak boleh liar, tapi ada metode yang digunakan untuk bisa apa namanya membedah kitabnya gitu. Nah, berarti di dalamnya itu berarti ada ini ya Kak, ada kayak moderatornya atau fasilitatornya gitu ya. Selain peserta maksud saya. Iya, jadi selain peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelas, kita juga Ya. biasanya minta teman-teman Sabda bisa mendampingi sebagai fasilitator, baik sebagai moderator kelas diskusi ataupun nanti sebagai admin. Dan teman-teman di sana juga bukan sebagai guru gitu ya, tetapi sebagai pendamping teman-teman, memfasilitasi atau mewadahi teman-teman dan teman-teman dari admin juga ada beberapa yang membantu, ada Kak Mei, ada Kak Tere, ada Kak Rode, ada Kak Sandra itu yang menolong untuk mengawasi jalannya diskusi atau juga melihat teman-teman yang mana nih yang belum aktif sepanjang hari gitu ya. Karena ini komitmen jadi kadang kalau tidak aktif dalam satu hari dan tidak ada kabar biasanya di kelas di hari berikutnya kita keluarkan. Nah, itu lebih ke Ya. situ sih teman-teman yang menolong dari Sabda. Nah, ini mungkin di saat sekarang nih Kak Roma, jadi ada beberapa orang mungkin yang pernah mengikuti bedah kitab, boleh nih langsung kasih gimana kesannya atau mungkin apa yang sudah dirasakan terkait kelas bedah kitab yang sudah pernah diikuti. Nah, sepanjang dari 2021 tadi Mei 2021 sampai sekarang ini, bedah kitab ini sudah berapa kali nih Kak dilakukan atau diselenggarakan? Iya, dari 2021 sejak bedah kita root kita sudah lakukan lebih dari 8 kali. Coba kita lihat ya. Kita lihat sudah sedikit dari situsnya di mana Oke. bedah kitab ini dilakukan. Nah, ini brosurnya nih. Udah lebih dari 8 kali dan teman-teman nanti bisa kunjungi juga situs alkitab.co untuk melihat arsip atau rekaman dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Sabda, bahkan juga untuk keseluruhan ya, untuk keseluruhan kelasnya, bahkan testimoninya teman-teman bisa dapatkan. Ya, Nikos, yang menjadi istimewa bedah kitab Ya. setiap bedah kitab yang kita lakukan itu tuh bukan cuma sekedar belajar gitu ya. Coba kita kembali ke situs ya. Misalnya Oke. salah satunya kita membedah kitab Lukas. Iya. Oke. Nah, Lukas. kalau teman-teman Sudah menetapkan nanti nulis melihat Lukas di ya. arsipnya di alkitab.co ya, di ketika kita membedah kitab Lukas itu ada bedah Paskah, ada bedah Natal. Kita itu melihat kaitannya seperti bedah Natal ya. Kita memilih ayat-ayat
Setelah itu kita melihat kaitannya apa dengan perjanjian lama karena sangat berhubungan bagaimana nubuatan yang ada di perjanjian lama dan juga relevansinya dengan saat ini dan juga akan ada aplikasi. Nah, teman-teman nanti bisa lihat Ya. arsipnya. Coba kembali, Kos. Kita buka Oke, salah satu yang baru kita saja buka kita lagi. lakukan juga. Ah, ah. Oke. Salah satunya yang terakhir banget kita lakukan itu bedah kitab 7 perkataan salib. Nah, Hmm. ini terbaru nih yang teman-teman yang kita lakukan pada bulan Maret kemarin. Nah, di sini juga seru karena ya kita membedah, oke, karena kita membedah dari keistimewaan setiap perkataan yang diucapkan oleh Yesus yang ada di atas kayu salib sebelum dia mati. Dan ternyata makna teologisnya itu sangat dalam banget ya. Walaupun sering kita dengarkan gitu ya ketika pasca, ketika menjelang Ya. kematian gitu. Tapi ternyata bahkan kata aku haus gitu ya ketika Yesus ucapkan itu Hmm. punya makna yang dalam banget gitu. Inilah ibumu itu Wow. ketika digali sama-sama itu maknanya dalam banget gitu. Jadi setiap teks dalam Alkitab itu punya makna yang sangat dalam ketika kita apa ya punya cara untuk menggalinya dan itu yang dilakukan bersama dalam bedah kitab ini itulah yang membuat bedah kitab ini istimewa dan berbeda gitu ya. Jadi ada keunikan, ada keistimewaan dari setiap bedah kitab yang kita lakukan dari setiap pertemuan sampai 9 kali yang sudah berjalan. Itu Kos. Wow, luar biasa sekali. Tadi juga kalau misalnya teman-teman apa namanya browsing, explore di alkitab.co, itu juga bisa melihat arsip dari beda kitab, kelas beda kitab yang sudah dijalankan ya Kak Roma. Jadi di arsipnya nggak Mm-mm. hanya video kan, tapi ada juga PowerPoint presentasi, lalu juga Ya. bisa mengarah ke blog yang sudah dikerjakan oleh apa namanya peserta dari tujuh apa sorry dari kelas beda kitab. Nah itu semuanya lengkap di situ dan bahkan bisa belajar nih. Mungkin pengen wah aku kayaknya tertarik nih dengan 7 perkataan salib atau bedah Paskah menurut Lukas misalnya, atau mungkin bedah surat Filipi. Nah ini ada surat Filipi bisa belajar juga dari arsip-arsipnya juga. Nah, teman-teman silakan bisa mengunjungi arsipnya di alkitab.co ya kayak Iya, alkitab.co dan sebenarnya itu juga ada sudah beberapa sih. ya Ada beberapa situs yang bisa langsung didapatkan, bisa berkunjung ke alkitab.co, itu situs portal. Tapi untuk situs ya utamanya silakan nanti bisa berkunjung ke betul. live.sabda.org, itu juga di sana sudah ada arsipnya semua. Kalau mau melihat gimana keseruan, gimana eh, apa berkat-berkat yang didapatkan oleh peserta, bisa juga masuk ke pesta.org. Jadi ada banyak jalur untuk bisa mendapatkan Betul sekali. tentang arsip dari diskusi yang sudah kita lakukan. Ya, ini juga sudah dikirimkan oleh rekan saya, Kak Tere, di live chat untuk bisa teman-teman akses nih link-link yang sudah dikirimkan. Oke, Kak Roma, tadi berarti ada 9, berarti ini yang ke depan ini nanti adalah yang ke-10 berarti ya, untuk bedah kitab yang nanti ke depannya. Nah, dari sekian kelas bedah kitab yang sudah dilaksanakan, nah mana nih yang paling berkesan bagi Kak Roma nih? Pengen tahu aja sih, mana yang paling berkesan nih? Karena pastinya pasti ada yang, wah ini yang paling menuai hati atau paling apa ya, paling paling nempel nih di dalam diri Kak Roma. Yang mana nih Kak Roma? Sebenarnya dari awal sampai akhir semuanya nempel kos. Oke, wow, Gimana siap. enggak ya kita sedang menggali kekayaan atau harta yang ada di dalam firman Tuhan ya. Itu luar biasa. Itu aku sendiri kaget gitu ya. Aku sendiri udah belajar banyak tapi ketika belajar bareng-bareng lagi tuh wah banyak dapat hal baru Beda lagi gitu rasanya. ya. Jadi semua itu nempel bagiku ya. Salah satunya itu kitab ratapan dulu, itu kita menggali bagaimana kedukaannya si Yeremia gitu ya tentang apa ya tentang bangsanya sendiri yang akhirnya dihancurkan oleh Allah untuk masuk ke tanah pembuangan itu kita belajar kata dukanya setiap hari gitu ya jadi ada banyak kesan sih yang aku dapatkan tapi kalau mau dilihat yang paling berkesan itu yang terakhir banget sih itu bedah 7 perkataan Oh salib itu yang tadi ya, bagiku 7 perkataan salib ya. itu teringat banget sih ketika Yesus benar-benar dalam penderitaannya sekalipun dalam apa ya kemanusiaannya dia harus menderita secara fisik, mental dan lain sebagainya tapi dia tetap mengucapkan pengampunan, dia mendoakan orang-orang di sebelah kiri kanannya bahkan ibunya juga dan semua bahkan sampai selesai dia katakan tetelestai itu wah itu digali itu sampai ada beberapa peserta yang waktu sharing berkat itu juga ada yang menangis sampai merasakan bagaimana karya Kristus gitu ya ketika mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itu luar biasa banget. Wow, keren ya.
Terima kasih Kak Roma untuk sharingnya juga. Ini bisa menjadi berkat juga. Rekan-rekan yang sudah sharing berkat, ini saya yakin juga mereka sangat apa ya mengena di hati gitu dari apa yang sudah dirasakan atau sudah didapat di dalam bedah kitab. Nah, mungkin kita langsung saja tadi kan Kak Roma yang sharing. Mungkin kita juga bisa mendengarkan atau mungkin juga melihat nih ada beberapa sharing berkat atau testimoni, sharing berkat ya. Kita sebutnya sharing berkat Iya, dari sharing berkat. rekan-rekan peserta. Silakan Kak. Oke, kalau teman-teman lihat di layar, ini ada beberapa yang kita kumpulkan. Tapi kalau mau lengkapnya sih nanti bisa kunjungi juga medsos dari Sabda MLC, Ya, Sabda betul underscore sekali. MLC. Silakan bisa dapatkan untuk sharing dari teman-teman yang dibagikan baik dalam bentuk grafis, video maupun audio. Ini saya bacakan nih dari teman saya Pak Roni Budiman yang kemarin mengikuti kelas bedah kitab Esra. Nah, ini dikatakan puji Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, saya dapat menyelesaikan bedah kitab Esra ini. Begitu banyak berkat yang didapat terutama dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Pengalaman saya bahwa dengan membedah secara bersama lebih memperlengkapi pengetahuan wawasan akan fakta dan kebenaran dan saling memotivasi dalam menyelidiki dan mempelajari Alkitab. Nah, ini dari Pak Roni, ada juga dari Pak Elva Pras, ini yang baru banget kita lakukan pada Maret kemarin, ini membedah kitab 7 perkataan salib. Saya bersyukur telah menyelesaikan bedah kitab 7 perkataan salib. Ini merupakan pengalaman pertama saat melakukan bedah kitab. Saya merasa terberkati, wawasan saya terbuka, dan adanya bedah kitab ini. Nah, mohon untuk membuat bedah kitab dengan tema yang relevan dengan anak muda ini berkaitan dengan usulannya Pak El Praprat. Kita juga mau dengar satu ya, audio dari sahabat Sabda yang juga ketika mengikuti kelas Shalom. kemarin juga membagikan sharing. Kenalkan, nama saya Pendeta Agus Derajatan, Gembala Sidang GECA Kidsmani sampai Cita. Puji Tuhan, secara pribadi saya mendapatkan sesuatu yang baru dari pengalaman tentang 7 hari menggali 7 perkataan di kayu salib. Yang pertama, berkatnya adalah kedisiplinan. Selama 7 hari belajar disiplin, sekalipun ada juga tantangannya, dan puji Tuhan saya bisa berhasil mengikutinya sampai selesai. Kedua, saya belajar tentang ketundukan. Kita diajarkan tunduk sama otoritas yang di atas kita. Sebagai contoh, kita harus aktif dan responsif dalam grup. Yang ketiga, saya belajar tentang ketegasan. Tidak responsif dan aktif langsung dikeluarkan dari grup peserta, tapi ini adalah belajar tegas. Hal ini sangat bagus untuk diterapkan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, terlebih hamba-hamba Tuhan. Dan perkataan Yesus di kayu salib yang paling berkesan buat saya adalah perkataan yang ketujuh, yaitu dari Pak Agus, salah satu peserta yang mengikuti bedah kitab 7 perkataan salib kemarin. Oke, nah itu juga teman-teman sebagai informasi bisa diakses lagi. Sekali lagi saya mengulangi, untuk mengakses arsip, ada juga sharing berkat, testimoni, bisa diakses juga di @sabda_MLC untuk akun media sosialnya Sabda MLC ya. Nah, selain tentunya arsip ataupun sharing berkat, tentunya juga ada update terbaru, maksudnya untuk bedah kitab yang akan datang. Nah, aku tanya ke Kak Roma nih, bedah kitab yang akan diselenggarakan ke depan ini apa nih Kak Rom, yang terdekat yang akan diselenggarakan? Oke, nah ini sedikit bocoran untuk teman-teman yang mau join. Jadi Mei kita akan lakukan bedah kitab, karena ini juga dilakukan per 2 bulan sekali ya. Biasanya bergantian dengan kelas online dari Sabda MLC dan juga mungkin kelas diskusi langsung. Pada bulan Mei tanggal 24 sampai 31 nanti kita akan membedah kisah para rasul. Silakan teman-teman nanti bisa ajak teman-teman yang lain untuk bisa bergabung dalam 5 hari, 1 minggu diskusi bersama dengan seluruh teman-teman sahabat Sabda yang lain juga untuk bisa membedah kisah para rasul. Kita bisa belajar tentang bagaimana turunnya Roh Kudus, Pentakosta, dan juga sampai gereja mula-mula, gereja lahir dan kehidupan jemaat dalam gereja mula-mula. Nah, itu sedikit bocoran kos untuk diskusi yang akan berlangsung pada Mei ini, pertengahan Mei berarti. Ya, nah, nanti silakan teman-teman bergabung. Berarti bergabungnya kemana nih Kak untuk bisa join nih? Ya, sebenarnya ada banyak
banyak sekali cara untuk teman-teman bisa bergabung, bisa nanti langsung DM media sosial Sabda atau bisa kontak Sabda juga. Nomornya juga sudah tertera teman-teman. Ada nomor MLC yang sudah sangat familiar mungkin bagi teman-teman MLC, ada juga nomor dari Yayasan Lembaga Sabda. Silakan kontak di 0821 3313 3315 atau 0881 297 9100, atau teman-teman juga bisa email kita di kusuma@inkrest.net, atau masuk ke situs live juga bisa langsung ada button WA untuk bisa kontak kita, dan jalur-jalur lainnya dari Yayasan Lembaga Sabda. Ada banyak sekali cara untuk bisa kontak Sabda supaya bisa bergabung dalam bedah kitab ini. Oke, terima kasih. Lengkap sekali nih Kak Roma untuk informasinya. Jadi teman-teman saya harap rekan-rekan yang lainnya juga tidak sabar lagi untuk bisa, bukan nggak sabar nih, maksudnya untuk cepat-cepat nih pengen daftar ke kelas bedah kitab nih. Yang akan datang adalah Kisah Para Rasul. Oke. Nah, Kak Roma, sudah ada beberapa pertanyaan dan juga tanggapan dari teman-teman. Ini ada beberapa. Yang pertama nih dari Bu Deborah Wisnu. Wah, namanya pesta. Oh, ini menanggapi yang tadi sharing pertama nih, Kak Iya. Roma. Namanya pesta ya? Mungkin Kak Roma bisa refresh kembali kita tentang pesta sedikit. Nah, namanya pesta ya, Bu Deborah ya. Pesta itu singkatan dari Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam. Jadi dulu itu fokusnya hanya untuk orang awam, orang-orang yang sudah STT, yang batuan itu, yang udah punya gelar dari teologi nggak bisa ikut. Hanya ini fokus untuk orang awam. Tapi sekarang dalam MLC, bahkan sampai bedah kitab, seluruh orang atau masyarakat Kristen dari muda sampai tua itu bisa join. Jadi nggak terbatas hanya untuk orang awam saja. Oke, ya. Itu juga ada juga tanggapan nih dari Kak Dihanto Nanang. Wow, pesertanya sampai 100 orang, puji Tuhan. Ini yang bedah kitab Rut, Iya. yang di awal tadi sudah sharingan Kak Roma ya. Puji Tuhan Bisa juga sekali. nih Pak Dihanto bisa join nih nanti. Bisa join dalam bedah kitab berikutnya. Betul. Rekan-rekan semua ya, nggak cuma Pak Dihanto aja nih, rekan-rekan semua yang mulai join. Nah, ada pertanyaan berikutnya dari Bu Deborah Wisnu, nama programnya menantang nih Kak Rom, bedah kitab. Memang seberapa dalam peserta biasanya membedah tiap kitab? Apakah di dalam kelas itu juga suka ada yang sampai debat tentang hasil hasil penggaliannya yang berbeda dan sebagainya? Gimana nih Kak? Iya, kalau dikatakan seberapa dalam itu bagi saya kadang-kala itu di luar pemikiran saya, Kos. Gimana ya? Kadang-kala saya itu udah punya pemandangan firman mungkin dalam salah satu contoh yang saya bagikan ya. Oh, waktu membedah kitab Filipi, surat Filipi itu kita kan membedah tentang sukacita gitu ya. Nggak pernah kita pikirkan ternyata bukan hanya bukan hanya sukacita gitu. Bahkan Paulus kan bilang di tengah penderitaan pun kamu bukan hanya dipanggil untuk menderita, tetapi bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Nah, di situ tuh dicari makna sukacitanya itu di mana? Judulnya saja sudah menderita, kok mencari tentang sukacita. Nah, itu tuh nggak pernah terpikirkan peserta itu bisa gali sampai sebegitu dalamnya. Dilihat dari sisi penderitaan, tapi ada sukacita di baliknya itu. Jadi, karena itu tadi ya, dari variasi pesertanya juga beda-beda. Ada yang dari hamba Tuhan, ada yang dosen, bahkan ada juga orang awam. Itu tuh bisa mengkayakan setiap penggalian. Bahkan satu penggalian bisa beberapa orang bisa memilih ayat yang sama tapi penggaliannya berbeda. Bayangkan itu apa nggak kaya tuh semakin penggalian dalam diskusi gitu. Kalau ditanya juga suka berdebat atau bagaimana, sampai debat kusir itu sebenarnya nggak pernah ada sih. Walaupun mungkin ada yang berbeda pendapat, ada yang berbeda pengertian gitu, tapi biasanya karena teman-teman di sini juga saya lihat selain selain berbagi pengetahuan ya, mereka juga itu secara kekeluargaannya dapat gitu di dalam kelas ini. Jadi saling menolong, saling membantu, bahkan yang sudah sering ikut MLC akan mengayomi teman-teman baru yang pertama kali jadi peserta gitu ya. Jadi untuk hasil beda iya, tapi nggak pernah sampai debat kusir atau debat yang nggak ada ujungnya gitu ya. Tapi pasti akan menemukan titik poin tujuan dari diskusi kita itu apa gitu. Oke, wah, ini juga membuktikan kalau PA atau mendalami satu kitab bersama itu punya perspektif baru tentunya ya Kak Roma ya. Jadi memang kita dorong juga untuk bisa tidak hanya sharingkan di dalam kita kan kita tidak hanya sharing opini kita, tapi kita juga perlu menanggapi
apa namanya respons ataupun sharing dari rekan yang lain, penggalian dari rekan yang lain menanggepin kita, kita tanggepin balik juga harusnya seperti itu sehingga kita bisa saling berbagi di dalam diskusi ya Kak Roma ya. Iya. Oke. Ya. Oke, thank you. Ini sepertinya sudah waktunya sudah hampir selesai. Yang terakhir nih Kak Roma. Mungkin ada satu call to action dari Kak Roma untuk rekan-rekan yang saat ini hadir maupun nanti yang menonton arsipnya nih Kak. Silakan. Iya, teman-teman sekalian yang hadir malam hari ini, kita harus tahu sama-sama kalau belajar firman Tuhan itu tuh kebutuhan kita. Itu kebutuhan rohani utama kita sebagai orang Kristen gitu ya, sebagai orang percaya. Dan teman-teman harus tahu bahwa bedah kitab yang dibuka oleh dari Sabda ini hadir supaya bisa menjadi wadah untuk teman-teman bisa atau sahabat Sabda bisa mengulas Alkitab dalam kitab-kitab yang ada. Dan dengan program ini, dengan bedah kitab ini, kita bukan hanya mendapatkan pengertian, kita bukan hanya mendapatkan intelektual yang kaya atau penggalian pribadi kita yang paling bagus, enggak. Tapi kita juga bisa berdiskusi, bisa mengaplikasikan ya. Salah satu metode yang dipakai selalu akhirnya adalah aplikasi dari apa yang sudah kita gali. Kita bisa saling berdoa bersama untuk setiap hal yang kita gali. Bahkan kita bisa mempererat kekeluargaan kita di dalam relasi yang sudah dibangun, walaupun hanya secara online, tetapi kita bisa menemukan relasi kekeluargaan yang baik di dalam Tuhan yaitu. Jadi pastikan teman-teman untuk tetap setia untuk mendalami firman Tuhan, untuk menggali firman Tuhan. Dan jika ingin belajar lebih asik lagi, ya jangan lupa untuk gabung dalam bedah kitab dari Sabda MLC yang akan dilakukan pada akhir Mei ini nanti, bedah kitab Kisah Para Rasul. Kita tunggu untuk teman-teman bisa join ya. Ya, oke, terima kasih Kak Roma untuk action-nya dan terima kasih untuk rekan-rekan yang juga sudah hadir dan sudah stay sampai saat ini. Dan sekali lagi terima kasih Kak Roma sudah sharing dan ini selengkap sekali apa yang sudah di-sharingkan. Dan kita akan jumpa lagi di Sabda Unboxing kesempatan berikutnya. Untuk minggu depan akan ada kelas diskusi langsung yang akan kita kupas ya. Oke. Saya juga mengajak rekan-rekan untuk bisa kembali lagi melihat, mengakses arsip dari unboxing di Instagram Sabda Resources maupun Sabda Yelsa atau situs live.sabda.org.